sekalian, ini saya alhamdulillah bisa bertemu dengan salah satu ketua rayon, yaitu ketua rayon MPI. Nanti kita bakal tanya-tanya mengenai PMI itu sendiri bagaimana. Mungkin kepada ketua rayon, pandangan tentang PMI dan kehidupan sosial yang pernah dilakukan oleh PMI. Kalau PMI itu bergerak di bidang kemahasiswaan, keindonesiaan sama keislaman. Dimana kalau kemahasiswaan itu bersentuhan langsung sama namanya sosial, karena itu termasuk dari tridharma perguruan tinggi, pengabdian ke masyarakat. Nah, hari ini saya melihat bahwasannya PMI itu memang lebih banyak pendekatan ke sosial. Dari kemarin PMI Samarinda itu langsung terjun membantu korban-korban yang ada di Banjarmasin kemarin. Mereka langsung datang ke sana memberikan bantuan. Ini bahwasanya hari ini PMI sangat peduli dengan acara-acara atau kegiatan-kegiatan sosial yang langsung bersentuhan langsung sama masyarakat. Nah, yang kedua, PMI hari ini saya melihat mereka melakukan pendampingan langsung ke masyarakat. Yang pada saat itu kami dari PMI Kota Samarinda bukan pendampingan terkait isu-isu pertambangan yang ada di Desa Putak. Nah, di situ saya melihat bahwasanya PMI sangat peduli dengan kegiatan sosial. Mungkin itu teman-teman sekalian, bahwasanya dakwah itu tidak melulu dengan ucapan, akan tetapi juga dengan tindakan. Itu namanya yaitu dakwah bilhal. Jadi PMI sudah melakukan itu dan alhamdulillah itu terlaksana dengan baik ya. Alhamdulillah. Nah, sampai hari ini juga pendampingan Desa Putak itu selalu kami dampingi, karena dari masyarakat sendiri yang meminta bantuan langsung ke sana. Karena dari sana tuh mereka sangat minim gitu terkait pemahaman tentang kuasa-kuasa hukum. Jadi pada saat mereka ingin menuntut, mereka bingung arahnya kemana, sehingga mereka meminta kami dari pihak PMI minta bantuan. Akhirnya dari kami mencoba untuk mencari dan membantu untuk terkait pendampingan hukum untuk menuntut pertambangan yang ada di sana yang ilegal. Ini pertanyaan untuk yang terakhir, harapannya kedepannya PMII dari rayon MPI ini mau dibawa kemana? Nah, kalau dari rayon MPI sendiri, saya berharap pada saat memang saya terpilih itu sebelum hari saya melihat bahwasanya hari ini kita harus lebih peka lagi terhadap kegiatan-kegiatan sosial ataupun isu-isu sosial. Karena itu bentuk tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Apa sih maksudnya, kita sebagai jembatan antara masyarakat ke pemerintahan. Kalau misalnya kita nggak ada, siapa lagi siapa didampingi. Dan juga saya rasa kedepannya saya berharap bahwasanya kita bisa lebih tidak apatis gitulah, jangan sampai kita tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan sosial atau apapun yang berkaitan dengan masyarakat. Kita sebagai manusia, sebagai khalifah juga kedepannya untuk lebih peka lagi terhadap isu-isu sosial. Sekarang kita bersama dengan Ketua Komisariat Yayan Samarinda. Jadi Ketua Komisariat itu adalah pimpinan yang menaungi beberapa rayon yang ada di kampus. Misalkan satu kampus itu satu komisariat, jadi ada di bawahnya yaitu rayon-rayon. PMI itu organisasi yang bagaimana sih? Jadi PMI itu adalah organisasi yang dimana itu sebagai tangan kepanjangan daripada dakwah Nahdlatul Ulama atau para kiai, yang dimana PMI ini hadir itu awal mulanya adalah sebuah keresahan daripada mahasiswa Nahdien, yang dimana para mahasiswa Nahdien ini mencari tempat untuk merealisasikan ataupun mengaktualisasikan terhadap hal-hal yang memang harus diperlakukan dengan baik. Kemudian juga ada beberapa hal yang memang itu menjadi tujuan daripada utama PMI itu sendiri. Dan juga tujuan dari PMI itu sendiri adalah terbentuknya pribadi Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT. Artinya mahasiswa ini dibentuk secara individual ataupun pribadi masing-masing, yang dimana harus ada dengan adanya nilai budi luhur,
terus juga ada dalam pengamalan dalam ilmunya, kemudian dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Terus juga organisasi PMI ini sebagai penyangan dakwah juga di kampus-kampus umum ataupun kampus-kampus Islam itu PMI ini hadir untuk menyampaikan dakwah daripada ulama, karena para kiai-kiai ataupun ulama-ulama NU dapat turun di kampus-kampus umum, terus juga di kampus-kampus Islam. Oleh karenanya PMI ini hadir juga sebagai bentuk dakwah-dakwah Nahdlatul Ulama daripada kampus-kampus itu, sehingga terbentuklah PMI itu sendiri. Untuk kedepannya apa harapannya, misalkan PMI Samarinda ini kedepannya bagaimana? Jadi dalam PMI untuk kedepannya atau harapannya adalah sebagai kader-kader yang berkualitas yang kemudian bisa membantu masyarakat, khususnya masyarakat atau kaum mustadafin, yang dimana kaum yang terpinggirkan. Itu yang menjadi kunci utama ataupun paradigma daripada PMI itu sendiri. Dan juga PMI itu mengkritisi kemudian adanya transformatif ataupun implementasi yang dilakukan, sehingga masyarakat yang terpinggirkan ini menjadi mengetahui dan juga merasa dipedulikan oleh pemerintah itu sendiri. Oleh karenanya PMI ini hadir juga dalam lingkupan sosial jika ada kebakaran, terus juga ada sahabat-sahabat yang sedang dalam penyakit yang sehingga harus membutuhkan biaya ataupun dana yang besar, maka PMI Samarinda melakukan galang dana. Kemudian dengan adanya PMI ini, PMI juga memperhatikan bukan dari segi keislaman saja, tetapi bergeraknya itu secara islami, kemudian tidak mengenal orang tersebut itu atau masyarakat Indonesia ini mau itu Islam, Buddha, Kristen, semuanya dibantu. Karena apa? Tujuan dari PMI itu adalah mengimplementasikan daripada kaum-kaum yang termarginalkan atau kaum-kaum yang terpinggirkan. Mungkin bisa dijelaskan PMI itu organisasi yang gimana sih? Tujuannya gimana? PMI sendiri tujuan ataupun arahnya sudah tercantum di dalam ADART bab 4 ayat 4, yaitu terbitnya pribadi muslim Indonesia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, cakap, berbudi luhur, berilmu, cakap dan tanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini sudah pasti tujuan dan arah gerak PMI sendiri yaitu mengawal isu-isu kebangsaan ataupun keislaman dan juga kenegaraan. Dalam hal ini tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terus yang kedua, mengamalkan nilai-nilai keislaman dan juga mengembangkan dan juga meningkatkan lagi pertumbuhan dari kemajuan negara kita sendiri yaitu Indonesia.